Selamat pagi Sobat Investor, apa kabar? Berjumpa lagi di program Ticker Talk edisi Jumat 24 Oktober 2025 bersama saya Ahmad Islami. Bagaimana perkembangan portofolio Anda pasca perdagangan kemarin? Semoga menggembirakan dan tetap waspada atas segala kemungkinan yang terjadi. Sobat Investor, indeks harga saham gabungan atau IHSG pada Kamis 23 Oktober 2025 mengalami rebound setelah terkoreksi sehari sebelumnya. Pada penutupan perdagangan kemarin, IHSG parkir di level 8.274,36, terangkat sebesar 121,80 poin atau 1,49%. Semua sektor pun menghijau, dan kelompok saham properti memimpin kenaikan sebesar 3,65%, disusul non-cyclical dan transportasi yang masing-masing terangkat 2,07 dan 1,85%. Lalu kira-kira sentimen apa saja yang turut menyebabkan indeks begitu bertenaga dan seperti apa proyeksi IHSG hari ini? Untuk mengetahuinya, kita sudah tersambung dengan Octavianus Audi selaku VP of Equity Retail Kiwum Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Mas Audi, apa kabar? Selamat pagi Mas, alhamdulillah kabar baik, terima kasih. Mas Audi, ini sepanjang pekan ini IHSG menunjukkan tren positif dibandingkan dengan pekan sebelumnya yang kita sebut pekan kelabu ya. Menurut Anda dari sisi fundamental apa nih yang menyebabkan pergerakan IHSG seperti sekarang ini? Iya, betul tadi sudah disampaikan Mas Ahmad ya, bahwa memang kita di minggu ini surprisingly lebih baik dibandingkan dengan minggu sebelumnya. Ya memang akhirnya kalau saya tidak salah kemarin ini IHSG kita ditutup 8274, ini adalah level tertinggi baru, begitu ya. Dan yang hopefully ini kita berlanjut. Ya, kami melihat ada beberapa faktor di sini yang mendorong IHSG kita bisa melanjutkan penguatan dibandingkan dengan minggu sebelumnya. Yang pertama adalah memang kalau kita lihat penutupan kemarin juga didorong, menariknya adalah didorong juga oleh emiten-emiten Big Bank gitu ya, yang memang ini salah satu faktornya adalah kita sedang menunggu earnings kuartal ketiga gitu ya, yang memang yang sudah melakukan rilis dibandingkan dengan perbankan yang lainnya. Salah satunya adalah dari BBCA yang memang masih mencatatkan pertumbuhan. Ya walaupun ada beberapa kali kita cukup skeptis begitu ya dengan pertumbuhan kredit kita yang sekarang sudah single digit dan seterusnya, tetapi ternyata catatan impresif ini masih dibukukan oleh BCA itu sendiri begitu ya. Kalau kita lihat bottom line-nya memang secara tahunan pendapatan laba bersih dari BCA ini tumbuh 5,7%. So artinya ini memang masih cukup solid begitu ya, walaupun di tengah tekanan dari pertumbuhan atau demand-nya yang cukup lambat dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah selain kita menunggu earnings call untuk kuartal ketiga, yang berikutnya adalah memang terkait dengan kebijakan eksternal yang sedikit sudah lebih kondusif begitu ya. Kalau kita lihat memang di minggu lalu kita ingat sama-sama bahwa ada wacana bahwa Presiden Trump ini kembali memainkan tarif gitu, akan mengenakan 100% kepada Tiongkok, tapi akhirnya dibatalkan sepihak juga oleh Presiden Trump, dan ini cukup direspon cukup positif oleh pasar, yang artinya apa? Impact atau ketidakpastian global ini kembali bisa menurun lagi. Yang tadinya sempat meningkat tensinya, sekarang sudah mulai menurun. Tetapi kalau fakta menariknya adalah kemarin sore begitu ya, ini saya juga baru datanya bahwa oil itu loncat 5%. Gitu ya. Ini karena ada sanksian dari Presiden Trump terhadap minyak Rusia. Gitu ya. Jadi di sini sebagai bentuk menekan supaya Rusia ini mencapai kesepakatan damai dengan Ukraine, Presiden Trump memainkan kebijakan bahwa dia akan melarang atau memban dari raksasa minyak milik negara di Rusia. Itu salah satunya adalah Rosneft dan juga Lukoil gitu ya. Jadi ini memang juga membuat pasar kembali lagi bergejolak gitu ya. Tapi memang kami melihat ini lebih impact-nya adalah terhadap komoditas. So ya dengan sentimen-sentimen ini pasar cukup merespon, sekarang sudah lebih stabil, bahkan hingga positif begitu ya. Ya mudah-mudahan hari ini juga IHSG kita bisa melanjutkan penguatan. Baik, jadi juga ada faktor geopolitik di luar negeri sana Mas ya, yang turut menjadi pemicu terutama di sektor minyak ya. Yes.
Baik, untuk proyeksi IHSG pada Jumat ini seperti apa Mas? Jika dilihat dari sisi teknikal, apakah ada peluang untuk menembus level 8.300? Ya. Kalau secara indikator, kalau kita bicara teknikal, memang ISG kita sekarang sudah mulai ada di zona atau teritori yang mendekati positif. Gitu ya. Salah satunya memang dari indikator MACD, ini ada potensi terjadi golden cross, dan memang golden cross itu adalah indikasi mulai terjadinya sign bahwa akan terjadi indikasi tren yang bullish, begitu ya. Jadi memang jika esok pagi ini, gitu ya, golden cross, ya maka ISG kita kemungkinan bergerak di atas level itu, gitu ya, 8.300 sekian. So untuk dari sisi indikator RSI pun sama, ISG menunjukkan jadi kenaikan. Jadi kami memperkirakan hari ini memang kecenderungan masih akan bergeraknya lebih mix ya untuk ISG kita, dengan resistennya untuk pagi ini adalah kami melihat di level 8350 resistennya, dan untuk level supportnya pagi ini adalah di level 8200, begitu ya. Jadi ini yang bisa diperhatikan oleh sobat investor. Tetapi mungkin saya memberikan catatan begitu ya, kenaikan ISG kita kemarin gitu ya, 1% lebih, 1,5%, ternyata volume transaksinya tidak mengalami kenaikan atau tidak terdorong di atas average 20 hari terakhirnya. Nah, jadi ini memang menjadi concern kami juga, apakah ISG kita penguatannya bisa berkepanjangan begitu ya, karena memang keraguan kami adalah dengan kenaikan ISG saat ini ternyata tidak didorong juga oleh volume transaksi yang meningkat. Mungkin itu catatannya, Mas. Baik. Lalu untuk secara sektoral, sektor apa saja yang bisa dilirik untuk hari ini? Oke, ya cukup menarik ya. Karena kalau kita lihat dari penutupan kemarin, hampir overall ya gitu ya, mengalami penguatan. Tetapi memang kami masih melihat saham-saham yang memang masih cukup menarik dan masih bisa diperhatikan untuk jangka pendek hingga jangka menengah, begitu ya. Salah satunya memang itu adalah dari energi, itu pasti begitu ya. Kami melihat ada ruang tinggi, terlebih dengan adanya sentimen kemarin di mana minyak itu melambung 5% begitu ya, karena pasca sanksi dari Presiden Trump terhadap minyak di korporasi di Rusia begitu ya, sehingga kami melihat ini akan ada dampaknya begitu ya terhadap emiten energi di bursa efek. Jadi yang pagi ini bisa diperhatikan, salah satunya adalah dari sektor energi. Sobat investor bisa memperhatikan Medco Energi. Kami melihat rekomendasinya adalah lebih trading buy. Targetnya hari ini kemungkinan ketika dia spike bisa sampai dengan 1.530 begitu ya, dengan supportnya adalah di level 1385. Lalu selain itu kami juga menyukai emiten perbankan dan juga telekomunikasi begitu ya, dan ini bisa diperhatikan. Kalau untuk perbankan kami merekomendasikan pagi ini perlu diperhatikan Bank BRI begitu ya. BRI kami perkirakan target hari ini adalah di level 3.950 resistennya, dan untuk level supportnya adalah di 3.700 begitu. Untuk telco kami menyukai salah satunya adalah Telkom. Rekomendasinya pagi ini adalah trading buy begitu, dengan resistennya adalah di 3.600 dan level supportnya adalah di 3.200. So mungkin 3 sektor itu Mas yang kami lihat masih akan berkelanjutan pagi ini, dan saham-sahamnya bisa diperhatikan juga oleh sobat investor. Baik, satu pertanyaan mungkin terakhir Mas. Kalau kemarin kita lihat itu kan sektor properti memimpin kenaikan di atas 3%. Dan kita memang yang beberapa emiten atau saham yang kita perhatikan itu memang ada yang mengalami lonjakan yang cukup mengesankan, bahkan ada yang menyentuh arah begitu. Menurut Mas Audi, kira-kira ini ada sentimen apa di balik bertenaganya saham-saham properti ini? Apakah karena menjelang akhir tahun ada pembayaran yang tadinya dicicil dan sekarang mungkin ada potensi untuk pelunasan, atau gimana Mas? Ya, siap. Terima kasih sebelumnya. Kalau kita bicara sektor properti ini adalah memang salah satu emiten yang kita sebutnya adalah sensitif begitu ya. Dengan memang kalau kita lihat demand properti dalam belakangan ini cukup butuh sokongan gitu ya. Salah satunya memang pemerintah memberikan insentif dalam bentuk diskon PPN DTP begitu ya. Nah, lalu yang berikutnya karena dengan suku bunga sudah mulai turunkan, kami melihat adanya potensi kembali lagi bergairahnya kredit khususnya untuk properti gitu ya. Jadi memang ini menjadi apa ya istilahnya adalah angin segar gitu ya. Sebenarnya bukan hanya properti saja, tetapi memang emiten-emiten yang sensitif
tren. Gitu. Lalu yang kedua adalah masih berlangsungnya insentif dari pemerintah. Ya kami melihat ini akan direspon cukup positif untuk emiten properti, memang dengan demand yang akan kembali lagi bisa bergairah, begitu. Jadi memang dua faktor ini yang sebenarnya ekspektasi investor ini ke sektor properti menjadi lebih positif, begitu ya. Sehingga ini dengan demand yang meningkat, spekulasi pasar ini kembali meningkat, dan itulah yang mendorong kenaikan harga saham-saham emiten properti. Mungkin itu Mas pendorongnya. Baik, terima kasih Mas Audi atas pemaparannya. Selamat beraktivitas kembali Mas. Itu tadi pemaparan dari narasumber kita, Mas Octavianus Audi dari Keum Sekuritas Indonesia. Dan semoga informasi tersebut bisa menjadi referensi bagi sobat investor dalam melakukan transaksi perdagangan hari ini. Dan patut diingat bahwa setiap keputusan penjualan maupun pembelian saham sepenuhnya berada di tangan Anda, sobat investor. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali, dan maju terus pasar modal Indonesia.